Halo anak-anak hebat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Sehat. Masih tetap semangat? Masih semangat. Alhamdulillah ya. Coba deh biar tambah semangat lagi. Tepuk semangat. Semangat. Alhamdulillahirabbil alamin. Masih pada semangat semuanya walaupun kita belajarnya masih daring seperti saat ini. Sudah siap semua ya? Sudah, Bu. Coba. Tadi sudah mengisi Google formulir yang Ibu share di WA belum? Mengisi apa? Sudah. Ibu cek kembali ya, Nak ya. Coba ini ada Syamila, ada Nabila, Ada, Bu. Raina, Ada, Bu. Aulia, Davina, Ada, Bu. Najwa. Boleh pimpin doa dulu sayang. Ya, Bu. Saya berdoa Baiklah, nanti anak-anak kita menyanyikan lagu nasional Maju Tak Gentar untuk menambah semangat nasionalisme kita ya. Yo semuanya. Ada tanaman, ada hewan apa tadi ya? burung kepau. Kupu. Yang tidak hidupnya ada tanah ya, ada udara tadi tidak terlihat. Nah, coba tadi di taman tadi ada makhluk hidup ya? Ada makhluk hidupnya ya? Ada Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas tentang ekosistem. Ya, ekosistem. Nah, pada saat ini kita akan mempelajari masih di tema yang sama yaitu ekosistem. Subtema kedua, hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Pembelajarannya kelima. Ini tujuan pembelajarannya ya. Dengan mengamati teks bacaan pada PowerPoint yang ditampilkan, peserta didik dapat membandingkan 3 contoh hubungan saling ketergantungan makhluk hidup dengan benar. Dengan mengamati teks bacaan pada PowerPoint yang ditampilkan, peserta didik dapat membandingkan 3 jenis simbiosis dengan benar. Yang ketiga, dengan mengamati teks bacaan pada PowerPoint yang ditampilkan, peserta didik dapat mendesain pamflet tentang simbiosis dengan benar. Yang keempat, dengan mengamati teks bacaan pada PowerPoint yang ditampilkan, peserta didik dapat menguraikan fakta-fakta pada teks non-fiksi dengan benar.
Yang kelima, dengan mengamati teks bacaan pada PowerPoint yang ditampilkan, peserta didik dapat membuat teks non-fiksi tentang hubungan simbiosis pada makhluk hidup dengan benar. Itu ya tujuan pembelajaran kita hari ini. Membaca bergantian ya sayang ya, membaca bergantian. Ibu mau dari Syamila dulu, coba Syamila sampai satu paragraf ya nak ya. Ayo, judulnya apa dulu dibacakan nanti bergantian dengan teman. Tersambung ya bacanya ya. Ayo Syamila. Yang lain simak. Hubungan makhluk hidup dalam ekosistem. Semua makhluk hidup memiliki kebergantungan yang sangat. Jenis ekosistem, baik ekosistem air maupun ekosistem darat. Di dalam ekosistem terjadi interaksi atau hubungan yang saling membutuhkan antara makhluk hidup dan makhluk hidup dengan komponen tak hidup. Hewan konsumen tingkat pertama dimakan oleh hewan konsumen tingkat kedua. Banyak makhluk hidup lain yang berhubungan dengan cara yang khas. Hubungan dua makhluk yang berbeda dan sangat erat kaitannya disebut simbiosis. Jalak dan kerbau. Kerbau mendapatkan keuntungan karena kakinya berkurang, sedangkan burung jalak mendapatkan makanan. Ya, ada yang mau? Davina, Bu. Boleh sayang, silakan Davina. Simbiosis parasisteme adalah hubungan antara dua makhluk hidup. Dalam hal ini, makhluk hidup yang satu mendapatkan keuntungan, sedangkan makhluk hidup yang lain mendapatkan kerugian. Contoh, hubungan antara pohon mangga dan benalu. Benalu dapat hidup subur karena menghisap zat makanan dari pohon mangga yang ditumpanginya, sehingga pohon mangga lama-lama akan menjadi kurus dan akan tahu rasa mati. Oke, sudah ya. Tadi kita bersama membacakan teks yang ada pada PowerPoint yang Ibu tampilkan. Sudah disimak sama semuanya? Bacaannya tadi? Ada yang mau ditanyakan tidak? Ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak, Bu. Bisa dipahami teksnya? Coba Ibu mau tanya kalau begitu. Tadi sudah menyimak ya? Jalak, Kerbau dan tumbuhan anggrek dan pohon yang ditumpanginya. Terus ada apa lagi ya? Antara burung jalak, kerbau, benalu, Iya betul, pohon mangga dan benalu. Yang pertama kalau mutualisme itu yang bagaimana hubungannya? antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Iya benar, hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Kalau komunikalisme Hubungan antara dua makhluk hidup ini makhluk hidup yang satu mendapatkan keuntungan sedangkan makhluk hidup yang lainnya tidak dirugikan. komensalisme satu mendapat keuntungan, yang satu tidak dirugikan. Pesimisme Hubungan antara dua makhluk hidup dalam hal ini makhluk hidup yang satu mendapatkan keuntungan sedangkan makhluk yang lain mendapatkan kerugian. iya benar. Jadi dua makhluk hidup, yang satu diuntungkan, yang satu mendapat kerugian. Terima kasih ya, alhamdulillah bisa menekan. Dapat disertai dengan gambar atau tidak tanpa penyampulan maupun penjilitan yang dicantumkan pada selembar kertas di satu sisi atau kedua sisinya, lalu dilipat atau dipotong setengah, sepertiga, atau bahkan seperempatnya sehingga terlihat lebih kecil. Nih yang Ibu sampaikan di sini, ini salah satu contoh pamflet
mengenai hubungan makhluk hidup dalam ekosistem ya. Nih, ada yang mau ditanyakan tentang pamflet? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Nah, kalau tidak ada, Ibu lanjutkan ya. Coba perhatikan tampilan layar berikut. Hubungan lebah dan bunga merupakan contoh simbiosis mutualisme. Pada hubungan tersebut, baik lebah maupun bunga sama-sama memperoleh keuntungan, sehingga terjadi penyerbukan yang kelak akan terjadi proses pembuahan. Itu salah satu faktanya. Sekarang kalian bisa membuka lembar kerja peserta didik yang tadi sudah Ibu share di WA grupnya ya. Ibu beri waktu 10 menit, silakan dikerjakan dahulu. Nah, di situ sudah jelas ada apa saja yang harus dikerjakan atau langkah-langkahnya. Nah, kalian mengerjakan LKPD 1 dan 2. Jika ada yang mau ditanyakan, boleh bertanya ke Ibu, ya. Memanfaatkan makanan dan sedangkan bunga Silakan Novia. petani dan burung ngomong jadi pada Benar sekali ya nak ya. Tadi ada beberapa contoh pamflet berdasarkan simbiosis. Juga tadi ada beberapa contoh teks non fiksi yang disampaikan oleh temannya. Ini secara keseluruhan hasil kerjanya sudah bagus ya. Hanya soal evaluasinya dalam bentuk Google Formulir yang akan Ibu share di WA group. Ya sayang ya. Silakan nanti dikerjakan secara mandiri. Ya. Bisa dipahami ya. Oke. Baiklah, ini ya nanti akan Ibu share pada kegiatan akhir setelah kita melaksanakan pembelajaran ini. Komersialisme, parasitisme. Iya benar sekali. Jenis-jenis hubungan simbiosis itu ada 3. Yang pertama, simbiosis mutualisme. Yang kedua, simbiosis komensalisme. Yang ketiga, simbiosis parasitisme. Nanti pertemuan yang berikutnya masih akan mempelajari tentang tema 5 ekosistem. Subtema kedua, hubungan antar makhluk hidup di dalam ekosistem. Pembelajarannya ke-6 ya nak ya. Nah, anak-anak, dikarenakan kita sekarang masih dalam kondisi pandemi, Ibu harapkan kalian masih tetap menjaga dan mematuhi protokol kesehatannya. Coba di sini Ibu gambar apa saja coba cara mencegah penularan COVID-19. Coba yang pertama ngapain dulu ini? Rajin cuci tangan. Ya Najwa, silakan pimpin doa sayang. Kita berdoa mulai. Ini nanti mengerjakan tes evaluasinya ya sayang ya. Share di WA. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam.